Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sari Sukawati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fatma Nuraini selaku moderator dari kelompok 4A 1A D3 TLM. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Ita Juwita, Tasya Ainun, Rizka Nuraidah, Sausan Jahra, Sifa Salsabila, Amelia Fadliana, Teli Faujia, Muhammad Hudli, dan yang terakhir Melinda Cahyani. Kami di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. Baik, langsung saja kepada pembicara pertama, Ita Juwita, dipersilahkan. Fungsi bahasa secara umum ada 4. Yang pertama, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berinteraksi dan beradaptasi sosial. Yang keempat atau yang terakhir, sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya, pembicara kedua, Tasya Ainun, dipersilahkan. Fungsi bahasa secara umum. 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada 2 unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu 1. Agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita. 2. Keinginan untuk membebaskan diri dari semua tekanan emosi. Selanjutnya, pembicara ketiga, Rizka Nuraidah, dipersilahkan. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud dari seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia berkomunikasi dengan 2 cara, yaitu verbal dan non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi. Seperti tanda lalu lintas atau sirine, lalu setelah itu diterjemahkan ke bahasa manusia. Selanjutnya, pembicara keempat, Sausan Jahra, dipersilahkan. Poin ketiga yaitu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri. Selanjutnya, pembicara kelima, Sifa Salsabila, dipersilahkan. Poin keempat yaitu sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Selanjutnya, pembicara keenam, Amelia Fadliana, dipersilahkan. Fungsi bahasa secara khusus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni dalam kurung sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Selanjutnya, pembicara ketujuh, Teli Faujia, dipersilahkan. Fungsi bahasa secara khusus ada 4, yaitu yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya.
Yang kedua yaitu mewujudkan seni. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni yaitu seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Selanjutnya, pembicara ke-8, Muhammad Hudli, dipersilahkan. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. 4. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Dan pembicara terakhir yaitu Melinda Cahyani. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Karena dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan, bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Keempat, alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, dan ekonomi. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.